kami dalam kami bekerja serta beraktivitas. Biarlah malam hari ini kami boleh datang mendekat kepadamu, dan kami mau bersyafaat bersama-sama. Tuhan kiranya memberkati kami sekalian yang berkumpul bersehati malam hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita mau bersyafaat. Kita akan mendoakan kota kita di mana kita boleh tinggal, kita boleh mencari nafkah. Kita akan doakan kota Purwokerto ini. Kita doakan untuk kesejahteraannya, keselamatannya, dan biarlah berkat Tuhan juga mengalir atas kota ini. Mari bersama-sama kita membawa kota Purwokerto di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Terima kasih Tuhan, hari ini kami berdoa untuk kota kami Purwokerto, Banyumas. Tuhan, Engkau memberkati kota kami di dalam berkat nama Yesus. Kiranya Tuhan memberikan kesejahteraan, kemakmuran, ekonomi yang baik di kota ini Tuhan, dalam nama Yesus. Kami memberkati Purwokerto, Banyumas di dalam nama Yesus. Kau memberkati pemimpin kami, pemerintahan kami di dalam nama Yesus. Kau memberkati masyarakat kami yang ada di kota ini Tuhan, sehingga kota ini hidup, ekonominya hidup. Orang-orang yang hidup di kota ini menikmati kenikmatan daripada Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Bagi para petani, Tuhan berkati pekerjaannya. Bagi para pedagang, Tuhan berkati pekerjaannya. Bagi pegawai karyawan, Tuhan memberkati pekerjaannya dalam nama Yesus. Bagi orang-orang yang bergiat dalam sosial, Tuhan memberkati hidup mereka dalam nama Yesus. Pemerintahan dari bupati, camat, lurah, RT RW, lingkungan Tuhan. Tuhan menolong orang-orang yang Tuhan sudah tentukan untuk memimpin kota ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan malam hari ini kita akan berdoa juga untuk gereja ini. Kita berdoa untuk hambanya supaya Tuhan terus memberikan kekuatan, dan Tuhan terus mengurapi hambanya ini untuk menggembalakan umat Tuhan di tempat ini. Kita berdoa juga untuk visi misi gereja ini supaya gereja ini pun boleh menjadi terang dan menjadi garam berdampak bagi kota ini. Dan minta untuk Pak Victor berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami GBS Purwokerto di tempat ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan tetap menyertai gereja kami, Tuhan tetap memberkati gereja kami, tetap mengurapi gereja kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan berarti mengurapi jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan Yesus, agar mereka juga dapat nyaman beribadah di tempat ini. Bawa hati mereka ke dalam kerinduan yang luar biasa kepada Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Membawa mereka untuk bertumbuh iman di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Nono Robin Harjo dan Ibu Bibi yang mengembalakan di tempat ini Tuhan Yesus. Kiranya tetap mengurapi hamba-Mu, Tuhan tetap memberikan hikmat kepadanya Tuhan Yesus dalam memimpin di tempat ini Tuhan Yesus, dalam membawa jemaat untuk lebih mengenal Engkau di tempat ini. Tuhan selalu mengurapi kehidupannya dan memberkati apa yang mereka cita-citakannya Tuhan Yesus. Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Harapan-harapannya Tuhan yang menentukan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk visi-visi gereja kami. Tuhan tetap memberkati visi-misi yang kami rencanakan Tuhan Yesus. Dan biarlah segala sesuatunya dapat jadi satu persatu sesuai apa yang kami cita-citakan dan atur kehendak Tuhan. Tuhan berkati Terima kasih Bapak, terima kasih gereja Yesus. Kami juga berdoa untuk Jemaat renovasi gereja ini, perbaikan-perbaikan yang ada di gereja ini Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan segala dana, segala apapun yang kami butuhkan. Biarlah Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang sedang sakit Tuhan, sedang melemahkan Tuhan. Tuhan datang dalam kehidupan mereka untuk menjawab segala sakit penyakitnya. Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa kepada mereka Tuhan Yesus. Terima
Tuhan selamatkan Tuhan berikan hikmat kepada mereka Tuhan Yesus, mereka kembali kepada dalam nama Yesus. untuk Tuhan bertumbuh selamatkan Yesus, mereka untuk mendengar kebenaran firman di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang dalam pergumulan kehidupannya Tuhan Yesus. Kau juga membukakan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang dihadapi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Tuhan tetap berkati kehidupan mereka. Tuhan berikan satu hati kepada para pelayan-pelayan Tuhan untuk dapat bersatu hati melayani tempat ini tanpa pamrih tapi hanya memandang kepada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala persoalan-persoalan gereja ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kita juga akan mendoakan para pemirsa yang sedang mengikuti live streaming malam hari ini. Kita doakan mereka apabila mereka sedang dalam pergumulan yang berat, mungkin sakit. Kita akan dukung mereka dalam doa, dan kita akan doakan juga supaya kegiatan ini boleh menjangkau lebih luas lagi dimanapun mereka boleh berada. Saya minta untuk Ibu Suci berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Bapa. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang sudah Kau berikan kepada kami Bapa. Terlebih kami bersyukur Bapa untuk berkat-berkat yang sudah Engkau limpahkan dalam hidup kami Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengikuti ibadah live ini Bapa. Kami percaya Bapa Engkau memberkati mereka, Engkau lawat mereka satu persatu Bapa. Kami percaya Bapa, biarlah setiap pergumulan masalah yang sedang mereka hadapi Bapa, kami percaya Engkau yang mengetahui mereka Bapa. Jikalau ada yang sakit di antara mereka Bapa, kami percaya biarlah bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan segala sakit penyakit mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi atas mereka Bapa. Kami percaya Bapa, jikalau mereka sedang mengalami masalah pergumulan dalam rumah tangga mereka, kami percaya Bapa, Engkau membuka jalan bagi setiap masalah mereka Bapa, dan Engkau memberi kemenangan kepada mereka Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau menghiburkan mereka yang susah Bapa. Engkau memberikan kekuatan yang baru dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Bapa, kiranya doa live ini dapat menjangkau lebih luas lagi Bapa. Kami percaya Engkau memberkati setiap saudara-saudara kami yang mengikuti doa live ini Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau lawat mereka Bapa. Kami juga percaya Bapa, Engkau terus memberkati mereka dengan berkat-berkat yang baru. Dan kami percaya mujizat-mujizat yang tidak lazim terus Engkau nyatakan kepada anak-anak-Mu yang tetap setia dan percaya di dalam pengharapan-Mu Bapa. Karena pengharapan-Mu selalu mendatangkan kepastian dalam hidup kami Bapa. Kiranya Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, segala pergumulan kami pada malam hari ini, kami percaya Engkau Allah yang selalu mendengarkan kami, dan kami percaya Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami pada malam hari ini Bapa. Karena kami mintanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami percaya Engkau sudah mendengar, melihat, dan mempertimbangkan apa yang menjadi pergumulan umat-Mu di tempat ini. Kami percaya hidup kami adalah genggaman tangan-Mu Tuhan, dan kami rindu Tuhan semakin hari semakin dalam lebih mengasihi-Mu. Beri kami kekuatan untuk dapat mengerti kehendak-Mu Tuhan. Kami membaca merenungkan firman-Mu, beri kami kekuatan untuk dapat mengerti dan melakukannya. Dalam nama Yesus sudah yang percaya, Tuhan Yesus baik, katakan amin. Amin. Ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam untuk Ibu Wiwin. Wow.
Hadir kabar baik buat semuanya. Purwokerto baik, hari ini hujan, puji Tuhan. Selamat malam, shalom untuk Bu Anggra. Pembacaan firman Tuhan hari ini ada di Yeskiel pasal 28. Yeskiel pasal 28. Nubuatan melawan Raja Tirus. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau menjadi sombong. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka melawan hikmatmu yang terpuji, dan semarakmu dinajiskan. Engkau diturunkannya ke liang kubur, engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu, aku adalah Allah? Padahal terhadap kuasa penikahmu, engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan orang asing. Sebab aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan Allah. Dan yang tatapan mengenai Raja Tirus. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, nyanyikanlah ratapan mengenai Raja Tirus, katakanlah kepadanya, inilah firman Tuhan Allah, engkau adalah gambar kesempurnaan, penuh hikmat dan sangat indah. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lasurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa. Maka aku buangkan engkau dari gunung Allah yang kerub yang berjaga, membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau lempar kepada raja-raja, engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi masanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecuranganmu dalam perdaganganmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu, maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua yang mengenal engkau di antara bangsa-bangsa terkejut melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mengerikan dan engkau lenyap selamanya. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Sidon
dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan aku akan menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Aku akan mendatangkan sampar atasnya dan darah akan mengalir di jalan-jalannya dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedikan, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Ya, sampai di situ. Baik. Yeskel pasal 28 dibagi menjadi 3 bagian, ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 10 bagian pertama, ayat 11 sampai dengan ayat 19 bagian kedua, ayat 20 sampai dengan ayat 26 bagian yang ketiga. Nah, dalam 3 bagian ini selalu diakhiri dengan ini, akulah Tuhan Allah mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi artinya bahwa Allah Israel itu hidup, ya, tidak seperti Allah-Allah bangsa lain yang dibuat dari batu, dibuat dari kayu, ya, yang dibuat dari emas, tembaga. Tapi mereka adalah benda-benda mati. Tapi di sini Tuhan menunjukkan bahwa Allah Israel itu Allah yang hidup. Di situ dikatakan supaya mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Jadi masing-masing 3 bagian punya poin penting bahwa di situ menunjukkan bahwa Tuhan Allah Israel itu hidup. Nah, di sini bagian pertama nubuatan melawan Raja Tirus. Ya. Maka dalam firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Rupanya di sini Raja Tirus itu raja yang tinggi hati dikatakan. Tinggi hati itu persamaannya apa, Wan? Persamaannya sama dengan apa? Sombong. Sama dengan angkuh. Sama dengan congkak. Sama dengan kemelindi. Gedabrus. Ya. Oke, ternyata Raja Tirus itu memiliki sifat sikap yang sombong, tinggi hati. Mengapa Raja Tirus itu dikatakan tinggi hati dan sombong? Ya.
Karena Raja Tirus itu adalah raja yang hebat dalam berdagang. Karena kepintarannya, kepandaiannya, karena hikmatnya, pengertiannya, ia bisa memanfaatkan peluang, menciptakan peluang, segala sesuatu untuk mendatangkan keuntungan. Jadi kalau mau cepat kaya di situ apa, Pak? Hikmat. Iya, hikmahnya digunakan untuk Sini untuk berdagang, ya kan? Sementara Klopp, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Tuhan Yesus memberikan modal mina, memberikan modal talenta untuk apa? Untuk berdagang. Nah, ketika orang berdagang, di situ diharapkan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, sementara Salomo dalam kitab Pengkhotbah adalah yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Nah, ternyata di sini ada rahasia-rahasia tertentu yang disingkapkan oleh Alkitab bahwa untuk dapat cepat untuk mendapatkan keuntungan adalah berdagang. Kalau bertani, ya, nunggu masa panen tanaman yang ditanam, ya kan? Kalau tanam cabai 4 bulan baru panen, ya kan? Baru panen belum tentu pulang modal. Berapa kali panen baru pulang modal. Keuntungannya panen yang ke 10. Lama sekali. Loh. Karena saya sudah survei wawancara dengan petani cabai bahwa dengan modal yang ia keluarkan untuk bisa pulang modal itu 10 kali panen baru pulang modal, yang ke-11 baru untungnya. Nah, itu berarti kalau 4 bulan, ya, 10 kali panen ada sebulan, 5 bulan, berarti keuntungan bisa didapat kalau bulan ke-6, ya. Nah, ini membaca peluang. Nah, kalau petani kangkung, petani bayam, petani sayur, cukup 1 bulan atau minimal paling cepat itu 21 hari sudah panen. Bayam cabut 21 hari. Yang peternak ayam yang bobotnya siap jual 7 gram ya Pak ya? 7 on ayam potong 7 on itu ya 7 on, ya kan? Itu juga dalam waktu kurun 3 bulan. 3 bulan ya? Taunya beli aja Kentucky, ya kan? Nah, di situ ya petani, peternak dan kawan-kawannya berkebun mau mendapatkan keuntungan nunggu jangka waktu yang cukup lama. Tapi kalau orang berdagang dalam satu detik itu bisa mengambil cuan. Hanya modal basa-basi ngomong maklar, tengkulak itu sudah untung. Baru ngomong halo, ya, cuma modal halo sudah untung, ya. Nah, disinilah hikmat Raja Tirus itu, ya, untuk menumpuk kekayaan, mengumpulkan kekayaannya. Ia dengan berdagang, dia sangat kaya raya dikatakan. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu dengan hikmatmu dan pengertianmu. Engkau memperoleh kekayaan, emas, perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Artinya apa? Di situ Raja Tirus mengumpulkan keuntungan, kekayaan dari berdagang. Karena engkau sangat pandai berdagang, sangat pandai berdagang.
pandai membaca peluang. Gimana? Ya kan? Jadi di sini ternyata ketika orang pandai terus mendapatkan banyak keuntungan, jadi kaya, ternyata bisa membuat hatinya berubah, jadi sombong, jadi tinggi hati, dan hampir menyamakan dirinya dengan Allah. Nggak butuh Tuhan, ya kan? Cukup, ya, tidak butuh berdoa lagi. Kenapa? Kaya. Ya makanya kalau orang-orang kaya baru itu model-modelnya seperti itu, ya, nggak butuh Tuhan. Gampang. Kalau diajak bicara tentang hal yang rohani, ngeremehin. Kenapa? Dia merasa cukup, merasa punya, merasa kaya. Jadi ia merasa aman di balik kekayaannya, uangnya. Ya kan? Nah, saudara, di sini ternyata Tuhan itu tidak suka dengan orang yang tinggi hati atau sombong. Bahkan dalam perjanjian baru Allah menentang orang yang congkak dan akan meninggikan orang yang rendah hati. Nah, di sini poinnya adalah jangan karena kita pandai, jangan karena kita pintar, jangan karena kita kaya, kita merasa hampir sama seperti Allah. Ya, kita menyombongkan diri, tidak butuh orang lain, tidak butuh Tuhan, suka-sukanya sendiri. Ya. Di situ karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Mungkin kita belum jadi orang kaya sudah sombong. Ya kan? Kita belum jadi orang kaya udah sombong. Bagaimana kalau kaya? Gimana? Ya. Apakah kita dapat dipercaya untuk berkat Tuhan yang lebih besar lagi? Ya, belum kaya aja kadang udah sombong kita. Kita ya, Pak. Kita. Ya kan? Selamat malam Enok. Oke, selamat bergabung. Ya. Ternyata kekayaan, harta benda, kepintaran, kepandaian, jabatan, karena pedagang itu berbicara tentang jabatan. Ya, ternyata bisa membuat orang itu tinggi hati, sombong, congkak, arogan, sehingga menyamakan diri seperti Allah, sehingga tidak butuh Tuhan lagi. Ya kan? Nah, itu dikatakan Tuhan tidak suka. Nah, apa yang akan terjadi? Di situ aku membawa orang asing melawan engkau. Ya, Tuhan bisa mendatangkan hukuman lewat cara apa saja. Mendatangkan orang asing untuk apa di situ? Melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas. Ternyata orang hebat masih ada orang yang lebih hebat lagi. Ternyata Raja Tirus orang yang ganas masih ada yang lebih ganas lagi. Kedatangan tiba-tiba sekonyong-konyong, dadakan, ya kan? Maaf mendadak. Dadakan itu nggak direncanakan kalau dadakan itu, ya kan? Oke, sampai di mana tadi gara-gara dadakan? Bangsa yang ganas. Nah, akhirnya apa? Engkau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan orang asing, sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah Israel itu hidup. Jadi jangan menyangka kalau Tuhan itu sepertinya diam-diam gak melakukan sesuatu, tapi sekali dadakan mati sudah. Ayat 10. Ya kan? Hati-hati, orang sombong dekat dengan kematian. Ya kan? Orang sombong, orang tinggi hati dekat dengan kematian. Hati-hati. Jadi dalam kitab Amsal itu awal daripada
Kejatuhan seseorang karena apa? Keangkuhan. Ya kan? Keangkuhan adalah awal orang untuk jatuh. Sinkron. Karena di sini tinggi hati, sombong, ya, ujungnya kematian. Ya, engkau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan orang asing, sebab aku mengatakannya demikian. Jadi bagian pertama, Yesaya pasal 28, hati-hati dengan kesombongan, hati-hati dengan kepintaran, hati-hati dengan kekayaan, hati-hati dengan jabatan. Ya, baru naik jabatan sedikit saja, wah sudah arogan, sudah sombong. Dan apalagi kalau jadi bos, ya kan, wah bisa orang lain dibeli itu. Iya Pak. Ya kan, ibaratnya uangnya sudah tidak berseri. Lah uangnya masih ada serinya aja kok sudah sombong ini. Oke, bagian yang pertama, bagian yang kedua. Nah, di situ nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus, ya. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, ya kan? Di situ begitu firman Tuhan, gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan mata maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata berharga. Wah, ini ternyata di Taman Eden ada batu apa? Kelawing, Pak. Cebong. Bukan, itu yang bintik-bintik merah itu. Batu darah. Ini batu darah. Batu darah. Medan Delima. Berarti yang anggun punya Pak. Enggak, batu kelawing itu yang bagus itu batu darah yang ada noda merahnya, yang dibawa ke Inggris itu, yang dipakai manik-manik oleh Ratu Inggris itu. Ya. Ternyata kalau di Banyumas, Purbalingga ada batu darah, sudah hampir sama dengan Taman Eden. Mungkin dulu Taman Edennya di sana. Kawin, kawin. Itu loh. Kalau batu kelawing itu kan yang terkenal itu batu darah Kristus. Nah ini batu darah ini sama. Luar biasa. Ternyata di sekitar kita sudah ada tercatat di dalam Alkitab. Nah terus ya, kuberikan tempatmu dekat kerub. Ya, terus engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaan. Ternyata di situ Raja Tirus itu luar biasa tak bercela di dalam tingkah lakumu awalnya baik banget. Nah, maka di situ mana tadi hilang sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu, sampai engkau melakukan kesalahan, sampai engkau melakukan kecurangan, sampai engkau melakukan dosa. Ternyata awal-awalnya baik bisa terjadi menjadi orang yang tidak baik karena apa? Jabatan semakin tinggi, kepintaran semakin melonjak, ya, kekayaan semakin banyak, bisa membuat orang berubah pikiran, berubah haluan, berubah karakternya. Yang tadinya baik, sopan, misalnya yang tadinya apa Pak? Rendah hati. Kemudian ketika menjadi orang punya jabatan, punya harta kekayaan, jadi sombong, tinggi hati. Ya kan? Ya, penuh hikmat, maha indah. Harusnya kalau penuh hikmat, tapi penuh hikmatnya ini digunakan hanya untuk memupuk kekayaan. Nah, terus dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan. Lo, rupanya main kasar dia. Ya. Bisnisnya dengan kekerasan.
dan engkau berbuat dosa, maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga memelihara engkau dari tengah-tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Nah, ternyata di sini bagian yang kedua, hati-hati dengan kecantikan, hati-hati dengan ketampanan, hati-hati dengan kesempurnaan. Nah, ini maha indah. Ayat yang ke-11 ya. Terus di situ tampilan fisik bisa membuat ya segala cara dijalankan. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Ya, yang penting untung. Ya, yang penting untung. Nah, di sini akhir hidupmu mendahsyatkan katanya dan lenyap selamanya engkau. Ternyata kecurangan itu tidak abadi. Ya, mungkin lagi aman-aman, ya mungkin lagi aman-aman. Tapi dimanapun, kalau jelas ya, kalau aparat negara pasti akan kena tindak pidana korupsi, ya pasti akan keciduk pada akhirnya. Gak ada yang tidak ada yang keciduk kecuali mati. Ya kan? Nah, kalaupun pengusaha, ya pada akhirnya Tuhan lakukan dengan cara yang berbeda, karena hukumnya berbeda lagi. Di sini mendatangkan yang lebih ganas lagi. Artinya apa? Kalau ada orang curang, ada yang lebih curang lagi. Ya kan? Nggak ada ceritanya. Ada kadal dibuayain, ada buaya dikadalin, ya kan? Baik. Jadi di sini penampilan merubah segalanya. Demi penampilan, ya kan, akhirnya menimbulkan kesalahan, kecurangan, ya pelanggaran. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Sidon dan penuh melawan dia, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan, lihat aku menjadi lawanmu hai Sidon. Langsung ya, aku menjadi lawanmu. Apa yang terjadi dengan Sidon? Nah, bahkan di situ aku akan mendatangkan sampar atasnya dan darah, kematian lagi. Nah, orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya karena pedang. Apa yang menjadi masalah, persoalan sehingga Tuhan melawan Sidon? Oh, rupanya Sidon menghina Israel. Ayat yang ke-24. Dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka menjadi duri yang menurut. Benar nggak itu? Coba pinjam Alkitabnya sini. Lama sekali. Ayat yang ke-24. Negeri-negeri tengah yang pernah menghina Israel tidak lagi merupakan onak dan duri menyakiti Israel. Ya, betul. Ya. Jadi rupanya kesalahan Sidon itu karena menghina Israel. Kenapa Israel itu menjadi persoalan kalau dihina sama? Karena dari sejak semula, barang siapa yang memberkati Israel hidupnya diberkati, barang siapa yang mengutuk Israel hidupnya dikutuk, ya kan? Jadi ternyata masih berlaku sampai Hezkiel kan,
dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, karena perjanjian itu dilakukan oleh Tuhan Allah Israel dengan Israel. Ya. Beginilah firman Tuhan Allah, pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah-tengah suku bangsa di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Jadi mereka akan diam di sana dengan aman, tentram. Mereka akan membangun rumah dan jadi menunjukkan bahwa perjanjian Allah dengan Israel itu kekal. Di sini Israel walaupun gimana Pak? Kumat-kumatan. Israel juga bangsa kumat-kumatan. Ya, awalnya bagus, kemudian membelot. Dihukum lagi sama Tuhan, akhirnya menangis, meratap lagi, kembali lagi kepada Tuhan. Begitu perputarannya. Walaupun begitu, karena Tuhan sudah melakukan penentuan bahwa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah, maka di situ keturunannya dilindungi. Bahkan di sini orang yang menghina, ya di sini katakan Sidon yang menghina bangsa Israel, dikatakan Tuhan sendiri yang menghadapinya. Bahkan di situ Israel akan aman, Israel akan tentram, Israel akan makmur. Ya, hidupnya aman. Ini untuk menunjukkan bahwa supaya mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Jadi bagian yang ketiga, orang yang sudah ditentukan oleh Allah, sudah dipilih oleh Allah, itu hidupnya di backup oleh Tuhan. Tinggal orang yang sudah dipilih oleh Tuhan itu mau setia atau tidak. Ya walaupun sudah dipilih, kalau nggak setia mau pedang juga, sampar juga, nggak ada ceritanya. Oh ini kalau dalam istilah sekarang, karena bangsa pilihan Allah, karena orang yang percaya kepada Tuhan, karena percaya pada karya penubuhan Yesus, memiliki privilege, ya, sehingga apapun yang lakukan boleh-boleh aja, nggak kayak gitu, ya kan? Ya. Kayak renungan yang kemarin ada tanggapan kalau orang yang melanggar kekudusan Tuhan pasti dihukum. Kalau minta ampun, pertanyaannya begitu. Kalau minta ampun, masalahnya minta ampunnya itu beneran atau enggak? Ya. Kalau Tuhan kan tahu orang ini sungguh-sungguh minta ampun atau pura-pura supaya selamat aja. Kalau kita kan masih gampang Pak. Oh ini serius atau enggak? Ya kita tunggu hasilnya kan. Kalau kita kan begitu, kalau Tuhan kan tahu sampai finish, maka Tuhan langsung menjatuhkan vonis. Ya. Nah permasalahannya, kalau pelanggaran itu diulang-ulang, kira-kira itu serius nggak minta ampunnya Mbak? Pernah dengar nggak Pak? Minta maaf yang berulang-ulang dengan kesalahan yang sama? Kalau minta maaf dengan kesalahan yang sama tapi diulang-ulang terus, berarti itu apa? Ketika minta maaf udah diam aja, aman deh kan gitu kan? Sudah minta maaf pasti diam kan? Nah, padahal orang yang minta maaf itu sedang culas, ngakalin supaya apa? Dimaafkan dan selamat. Kemudian perbuatannya terus diulang-ulang terus. Nah, kalau Tuhan kan tahu sampai kedalaman hati. Ya kan? Nah, sampai di sini
kita paham nggak sih sebenarnya Tuhan itu kasih, maha kasih, tapi jangan ngeremehin kasih Tuhan itu gitu loh. Tapi banyak orang merasa bahwa karena Tuhan maha kasih, dia bebas-bebas saja seolah-olah oh nanti minta pengampunan Tuhan beres. Makanya kalau ibadah ya cukup sebulan ya cukup sekali perjamuan Tuhan, minta ampun sama Tuhan, beres sebulan penuh. Emang kayak gitu modelnya orang yang cinta Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan seperti itu modelnya? Ya enggak juga kali. Ya kan? Nah, oke. Malam hari ini Yeskias pasal 28 ya. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu hidup. Allah Israel itu hidup. Tuhan yang kita sembah itu hidup. Ya. Kalau Tuhan kita hidup berarti kita tidak bisa hidup main-main dengan dosa. Ya kan? Dosanya apa? Yang pertama adalah dosa di situ karena tinggi hati, kesombongan, karena punya jabatan, punya kekayaan. Yang kedua, dosanya ya tidak boleh main-main karena kita orang yang gagah, orang yang cantik, orang yang tampangnya oke, ya. Jadi merasa kita yang paling oke, bisa melakukan perbuatan yang melanggar kehormatan orang lain. Dan yang ketiga, ya, orang yang menghina orang-orang pilihan Tuhan, hati-hati. Ya kan? Kan kita sama-sama orang pilihan Tuhan. Iya, Pak ya. Lu sama-sama orang pilihan Tuhan kok bisa menghina? Ya kan? Orang pilihan Tuhan itu ya tidak menghina. Ya kan? Hati-hati, orang yang di sini Raja Sidon yang menghina Israel ditumpas habis sama Tuhan. Jadi, apakah kita juga layak menghina orang lain? Gimana, Wan? Enggak. Ya, kita harus menghormati orang lain, kita harus rendah hati, ya kan? Jangan nuntut orang lain rendah hati, kita yang justru tinggi hati minta dihormati. Ya kan? Kamu kan hamba Tuhan, harus rendah hati. Berarti menunjukkan apa, Pak? Kan Bapak bisa komplain. Nah, itu kan seperti yang kamu ajarkan, misalnya begitu kan. Harus rendah hati. Berarti saya yang harus munduk-munduk gitu. Aduh, gimana? Gimana, ada tanggapan, Pak? Selesai? Hah? Kalau kamu kaya jangan sombong. Kalau kamu cantik ganteng jangan sombong, ya kan? Kalau kamu sudah punya segalanya jangan menghina orang lain. Intinya 3 itu. Simpulan. Sombong. Jangan menghina orang lain. Jangan Merasa seperti Tuhan. Jangan merasa seperti Tuhan. Ya kan? Masih bisa sembelit, ya kan? Hari ini saya hampir 10 kali, Pak. Gara-gara kemarin enggak makan mie ayam, pedas. Ya itu. 10 kali. Oke, puji Tuhan. Selamat malam semuanya. Bu Wiwin, apa kabar? Doa kami selalu untuk Bu Wiwin. Kiranya kayak kuat, sehat, dan bisa dapat membuat orang lain merasa senang. Selamat malam Henok. Selamat malam Bu Anggra. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami percaya. Beri kami kekuatan untuk dapat kuat untuk menerima berkat Tuhan.
dapat dipercaya memiliki kekuatan untuk menerima kekayaan, dapat dipercaya untuk menerima jabatan, dapat dipercaya untuk menjadi orang hebat. Beri kami kekuatan hati untuk yang tetap rendah hati dan tetap meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah Allah yang layak kami puja, kami hormati, kami sanjung. Di dalam berkat nama Yesus malam hari ini berdoa untuk Mbak Suci. Tuhan berkati hidupnya, Tuhan berkati anak-anaknya, Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati apa yang menjadi rencana harapannya di masa-masa yang akan datang. Berkat-berkat yang baru Tuhan perintahkan mendatangi kehidupannya, bahkan berkat yang tidak lazim Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Dalam berkat nama Yesus beri kesehatan dan penghiburan sukacita. Dalam berkat nama Yesus berdoa untuk Pak Victor, Charles Owen dan keluarga yang ada di rumah. Tuhan memberkati keluarga Pak Victor, Tuhan memberkati anak-anak Pak Victor, Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Tuhan memberkati apa yang menjadi harapan dan rencana ke depan. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan nyatakan berkat yang baru setiap pagi, bahkan berkat yang tidak lazim Tuhan perintahkan mendatangi kehidupan keluarga Pak Victor. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan, penghiburan, sukacita Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk hamba-hambamu yang sudah bergabung dalam live doa ini. Berdoa untuk Henok, berdoa untuk Bu Anggra, berdoa untuk Bu Wiwin. Siapapun yang sudah bergabung dalam berkat nama Yesus, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dan sukacita. Berkat keberuntungan terjadi dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus kami menikmati malam hari ini istirahat yang cukup dan istirahat yang menyenangkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan Yesus baik katakan amin. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.